Hai semuanya, saya Caleb. Dan di video ini saya akan membimbing Anda langkah demi langkah untuk membuat toko Shopify Anda sendiri, benar-benar dari awal. Sebagai pemula, seluruh proses membangun toko Shopify bisa terasa sangat membingungkan. Ada begitu banyak tombol, pengaturan, dan opsi sehingga sangat sulit untuk tahu harus mulai dari mana. Itulah sebabnya di tutorial ini saya akan memastikan Anda bisa mengikuti dengan mudah. Saya akan menjelaskan setiap langkahnya seiring berjalannya video, agar di akhir video ini Anda akan memiliki toko yang tidak hanya terlihat bagus, tetapi juga berfungsi dan siap dipublikasikan. Dan jika Anda mencari bantuan untuk bagian tertentu dari proses pembuatan toko, cukup cek deskripsi. Ada penanda waktu di bawah sehingga Anda bisa langsung melompat ke bagian. Di deskripsi, Anda juga akan menemukan tautan khusus untuk mendaftar Shopify. Pastikan Anda menggunakan tautan ini untuk menghemat uang. Anda akan mendapatkan uji coba gratis selama 3 hari dan 3 bulan Shopify hanya dengan $1 per bulan. Jadi sekarang Anda sudah mendaftar Shopify, tapi ada satu hal penting yang tidak boleh kita lewatkan sebelum mulai mendesain toko kita. Sebelum kita mulai, mari pastikan kita mengaktifkan uji coba 3 bulan dengan memilih paket. Anda bisa melakukannya dengan mengklik pilih paket di bagian atas sini atau pergi ke bawah dan mengklik kotak hitam kecil di sini. Saya akan klik di sini dan klik pilih paket. Sekarang, untuk kebanyakan orang, paket dasar sudah lebih dari cukup. Jadi saya akan memilih ini saja. Saya akan klik pilih paket dasar di sini dan sekarang Anda akan mengisi informasi pembayaran Anda di layar ini. Saya sudah mengisi informasi pembayaran saya dan di sisi kanan sini, saya akan klik berlangganan. Silakan tunggu dan biarkan prosesnya berjalan di sini. Baik, sekarang kita sudah berhasil berlangganan, dan di sini Anda bisa mengisi alamat bisnis Anda jika mau. Dalam kasus saya, untuk saat ini saya akan klik tambah nanti. Sekarang setelah kita memilih paket, mari mulai mendesain toko Shopify kita dengan memilih tema. Untuk melakukannya, mari kita arahkan ke sisi kiri dan klik toko online. Dan sekarang setelah halaman ini dimuat, Anda akan melihat bahwa sudah ada tema yang dipilih untuk Anda. Untuk setiap akun Shopify, temanya selalu akan menjadi Dawn. Tapi jika Anda ingin memilih tema yang berbeda, cukup gulir ke bawah di sini dan klik kunjungi toko tema. Saya akan klik di sini untuk melihat-lihat. Sekarang kita sudah berada di perpustakaan tema Shopify. Jika saya gulir ke bawah, Anda akan melihat ada banyak sekali pilihan yang bisa dipilih. Dan Anda juga akan melihat bahwa sebagian besar tema ini adalah tema berbayar. Jika Anda ingin memilih tema gratis, cukup gulir ke atas dan klik gratis di sini. Setelah saya klik ini, saya bisa menggulir kembali dan melihat bahwa hanya ada pilihan gratis yang bisa kita pilih. Saya sarankan Anda meluangkan waktu di sini, melihat semua tema ini dan mencari tahu mana yang paling cocok untuk toko Anda. Sudah jelas Anda menemukan tema yang Anda suka. Misalnya di sini, saya berakhir memilih tema Spotlight. Saya akan mengkliknya dan jika saya ingin memasangnya di toko saya bisa klik coba tema atau jika saya ingin melihat seperti apa tema ini saat sudah dibangun, saya bisa klik lihat demo toko. Mari kita klik ini untuk melihatnya, dan sekarang saya bisa melihat seperti apa tampilan toko sebenarnya, dan saya bisa berinteraksi dengannya untuk memastikan apakah saya benar-benar suka dengan tema ini. Sekarang, jika saya ingin memasangnya, saya bisa klik coba tema di kanan atas, dan sekarang Spotlight akan ditambahkan ke perpustakaan tema saya. Beri Shopify sedikit waktu di sini untuk menambahkannya ke perpustakaan tema saya. Anda akan melihat bahwa prosesnya berhasil dan jika saya menggulir ke bawah, Anda akan melihat Spotlight sekarang telah ditambahkan ke perpustakaan tema saya. Saat ini saya menggunakan tema Down secara default dan sekarang saya bisa klik terbitkan di bawah Spotlight untuk mengganti tema. Untuk video ini saya akan menggunakan tema Down. Ini adalah tema favorit saya untuk digunakan, jadi saya akan tetap menggunakannya. Tapi saya ingin mendemonstrasikan dengan cepat bagaimana cara menambahkan tema baru ke perpustakaan tema Anda kalau Anda sedang mencari sesuatu yang berbeda. Dengan itu selesai, sekarang kita bisa mulai menyesuaikan tema Shopify kita. Untuk melakukannya, mari kita mulai dengan mengklik sesuaikan di sisi kanan. Silakan klik sesuaikan di sini untuk memulai. Jadi sekarang kita berada di editor tema Shopify kita. Jika ini adalah pertama kalinya Anda berinteraksi dengan antarmuka ini, mungkin terlihat sedikit membingungkan, tapi percayalah ini tidak serumit kelihatannya. Mari kita mulai dengan memecah semua yang kita lihat di sini menjadi 3 langkah yang mudah dipahami. Langkah pertama adalah navigasi kita. Jika kita pergi ke bagian atas di sini, Anda akan melihat tertulis beranda. Tertulis seperti itu karena saya sedang berada di halaman beranda saya. Jadi jika saya ingin menavigasi ke bagian lain dari toko Shopify saya klik di sini. Lalu misalnya, saya bisa pergi ke halaman produk atau koleksi. Dan kemudian jika saya turun ke sini, saya bisa pergi ke halaman lain, blog, postingan blog, dan seterusnya. Saya akan tutup bagian ini, dan sekarang mari kita pergi ke sisi kiri. Di sini adalah konten toko kita. Yang namanya akan mengingat kita tuh memiliki header, template, dan footer. Saya bisa klik tambah bagian untuk menambahkan sebuah bagian ke area-area berbeda ini, dan kemudian langkah ketiga adalah toko kita yang sebenarnya.
Jika saya menggulir ke bawah di halaman ini, Anda akan melihat semua konten toko ada di sini. Dan inilah yang akan dilihat pelanggan kita setelah kita menyelesaikan desain toko kita. Sekarang setelah kita lebih memahami apa yang sedang kita lihat, mari mulai mendesain beranda kita. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah menghapus banner gambar yang terlihat di sini. Menurut saya, ukurannya terlalu besar dan terlalu mencolok. Untuk menghapus bagian ini, saya akan pergi ke sisi kiri dan klik ikon tempat sampah di sebelah banner gambar. Mari kita klik di sini, dan Anda akan melihat bahwa bagian tersebut telah dihapus dari toko kita. Saya juga akan menyembunyikan koleksi unggulan ini, dan akan kembali lagi ke bagian ini nanti di video. Sekarang toko kita sebagian besar kosong, dan kita punya banyak ruang untuk mulai mendesain bagian-bagian baru. Sekarang mari kita mulai menambahkan konten ke toko kita. Untuk melakukannya, mari kita pergi ke sisi kiri di sini dan klik tambah bagian. Setelah saya klik ini, Anda akan melihat ada banyak sekali pilihan berbeda yang bisa Anda pilih. Kita akan mulai dengan menambahkan slideshow gambar. Mari kita klik slideshow di sini dan Anda akan melihat bahwa itu akan muncul di sisi kanan. Anda akan melihat ada beberapa pengaturan yang bisa kita pilih di sisi kiri. Satu-satunya hal yang ingin saya ubah adalah mengaktifkan Auto Rotate Slides. Ini akan membuat slideshow secara otomatis berpindah antar gambar yang saya pilih. Untuk menambahkan gambar custom di sini, alih-alih gambar default Shopify, saya akan klik panah kembali di sisi kiri, dan mari kita klik pada slide gambar pertama yang terlihat di sini. Mari kita lakukan sekarang. Dan di bawah gambar, saya bisa klik pilih untuk mengunggah gambar custom saya sendiri. Klik itu, dan sekarang saya akan seret dan lepas gambar gaya hidup custom agar slideshow saya terlihat bagus dan profesional. Setelah file itu diunggah, saya akan klik selesai, dan Anda akan melihat gambarnya muncul di slideshow saya di sini. Untuk video ini, saya akan membangun sebuah toko pakaian, tetapi semua saran dan segala hal yang saya tunjukkan di video ini berlaku untuk hampir semua niche yang ada. Sekarang saya suka mengingat di slideshow share bahwa teksnya sebenarnya menutupi sebagian besar gambar, dan kita bisa memperbaikinya. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah pergi ke sisi kiri dan mengubah ukuran judul saya menjadi kecil. Lalu saya akan mengubah judulnya menjadi sesuatu seperti elegan, dan kemudian saya akan menghapus subjudulnya untuk mengurangi jumlah teks. Selanjutnya, mari kita gulir ke bawah dan ubah label tombol kita. Saya akan mengubahnya menjadi beli sekarang. Dan untuk tautannya, saya akan mengubah height menjadi tautkan ke produk kami, lalu saya akan klik semua produk. Kemudian kita akan mematikan kontainernya, yaitu latar belakang putih yang terlihat di sini. Mari kita lakukan itu, dan sekarang kita akan melihat lebih banyak gambar kita. Mari kita ubah posisi konten ke kiri bawah dan semua perataan konten juga ke kiri. Sekarang dengan perubahan tersebut, kita benar-benar bisa melihat gambar kita secara utuh dan semua teks serta tombol kita sudah sejajar di sisi kiri. Sekarang saya akan menambahkan 3 slide lagi sendiri di luar kamera dan menunjukkan seperti apa tampilan slideshow saya setelah selesai. Di sini di sisi kiri, Anda bisa melihat bahwa saya telah menambahkan beberapa slide baru. Saya melakukan ini dengan mengklik tombol tambah slide berwarna biru, dan saya menggunakan proses serta pengaturan yang persis sama seperti yang baru saja saya tunjukkan kepada Anda. Lalu di sisi kanan kita bisa melihat secara langsung seperti apa tampilan slideshow kita. Menurut saya ini terlihat sangat bagus. Ini menciptakan kesan pertama yang kuat untuk toko kita, dan Anda bisa menggunakan teknik ini serta menerapkannya ke hampir semua niche yang ada. Sekarang silakan kita akan mengatur lebih banyak bagian dari beranda kita nanti di video ini, tapi saya ingin beralih dan menunjukkan kepada Anda cara menambahkan produk ke toko Shopify Anda. Jadi untuk melanjutkan, mari kita klik simpan di kanan atas untuk menyimpan progres kita, dan saya akan keluar dari tampilan layar penuh di browser saya. Saat saya keluar dari editor tema Shopify, saya akan klik kanan pada tombol di sini dan klik buka tautan di tab baru. Sekarang daripada bolak-balik antara halaman produk dan editor tema kita bisa langsung berpindah antara 2 tab yang terlihat di sini. Sekarang untuk menambahkan produk pertama ke toko Shopify kita, mari mulai dengan mengklik produk di sisi kiri, lalu klik tambah produk di sini. Mari kita mulai dengan memberikan judul pada produk kita. Dalam kasus saya, risiko mainnya Maxwell Graphic Tee. Lalu untuk deskripsi produk, saya sarankan menggunakan ChatGPT untuk ini. Cukup berikan beberapa informasi sederhana tentang produk Anda, suasana dan nada teks, serta beberapa informasi tentang toko Anda. Saya sudah menggunakan ChatGPT untuk membuat deskripsi produk di sini. Seperti yang Anda lihat, secara otomatis beberapa bagian teks di sini sudah dicetak tebal dan miring. Jika Anda ingin melakukannya sendiri, cukup sorot bagian teks yang diinginkan, lalu Anda bisa klik tebal, miring, garis bawah, atau bahkan mengubah warnanya di sini. Saya sarankan melakukan ini agar halaman produk Anda lebih menonjol dan terlihat lebih profesional. Sekarang, hal berikutnya yang perlu kita lakukan adalah menggulir ke bagian media di sini dan mulai mengunggah foto produk kita.
Saya sudah menyiapkan 6 gambar produk untuk diunggah di sini, dan sekarang kita akan melihat proses pengunggahannya. Di dalam bagian media ini, Anda sebenarnya bisa menyeret dan meletakkan gambar untuk mengubah urutan tampilannya. Dan gambar manapun yang berada di posisi pertama di sebelah kiri sini akan menjadi gambar produk unggulan yang akan Anda lihat di etalase toko Anda. Saya puas dengan gambar yang terlihat di sini, tapi misalnya, jika saya mau, saya bisa menggantinya dengan gambar gaya hidup yang bagus yang memperlihatkan model sedang mengenakan produk tersebut. Tapi sekali lagi, saya akan menggantinya dengan yang ini, dan saya akan menggulir ke bawah untuk melihat beberapa opsi lainnya. Pengaturan pertama yang akan kita atur adalah kategori produk. Saya biasanya tidak melakukan ini kecuali saya menjalankan toko Shopify yang sangat besar dengan banyak produk di dalamnya. Tapi untuk toko kecil seperti ini yang hanya akan menjual beberapa kaos, saya sebenarnya tidak merekomendasikan untuk mengatur ini. Namun, satu hal yang memang ingin kita atur adalah harga produk. Saya ingin menjual kaos ini seharga $19.95 dan saya ingin mengatur harga pembandingnya di $25. Sekarang, ketika kita melakukan ini, halaman produk kita akan menunjukkan kepada pelanggan bahwa kaos tersebut sedang dijual dengan harga diskon. Biasanya dijual seharga $25, tapi hari ini mereka bisa membelinya seharga $19.99. Detail kecil seperti ini bisa sangat membantu toko Anda dalam menghasilkan penjualan. Selanjutnya, saya akan menggulir sedikit ke bawah di sini, dan kita akan memastikan bahwa kita mengenakan pajak pada produk ini. Sekarang kita bisa mengatur biaya per item. Misalnya, biaya produksi kaos ini adalah $10. Sekarang kita bisa melihat bahwa kita menghasilkan keuntungan sebesar 9,9 dan margin keuntungan kita ditetapkan sebesar 50%. Ini memungkinkan Anda untuk mengatur harga produk dan biaya per item, serta benar-benar menyesuaikan berapa banyak keuntungan yang ingin Anda dapatkan dari setiap penjualan. Saya sudah puas dengan ini, jadi saya akan melanjutkan ke daftar berikutnya di sini. Selanjutnya, kita bisa memilih apakah ingin melacak jumlah produk ini menggunakan Shopify. Tergantung pada jenis bisnis Anda mungkin memilih untuk menggunakan sesuatu seperti spreadsheet atau buku catatan untuk melacak inventaris produk Anda sendiri. Namun, ketika opsi ini diaktifkan, kita benar-benar bisa melacak jumlah produk kita menggunakan Shopify. Misalnya, saya memiliki 100 kaos untuk dijual. Setiap kali seseorang datang ke toko Shopify saya dan terjadi penjualan, kita akan melihat angka ini berkurang di dashboard Shopify kita. Selanjutnya, kita bisa memilih untuk mengatur apakah kita ingin tetap menjual saat stok habis dan apakah produk tersebut memiliki SKU atau barcode. Saya akan membiarkan kedua opsi ini tetap nonaktif dan lanjut ke pengaturan pengiriman saya. Pertama, kita akan memilih apakah ini adalah produk fisik atau bukan. Anda hanya akan mematikan opsi ini jika Anda menjual semacam produk digital. Lalu kita bisa mengubah berat produk kita antara pon, ons, kilogram, dan gram. Saya akan membiarkannya tetap 0 untuk saat ini. Kita juga bisa menambahkan beberapa informasi bea cukai di sini, jika diperlukan. Selanjutnya, mari kita turun ke bagian varian produk kita. Di sini, kita bisa menambahkan opsi seperti ukuran dan warna. Ini sangat membantu ketika menjual pakaian. Jika saya klik di sini, saya bisa mengubahnya menjadi ukuran, lalu saya bisa menambahkan ukuran kecil, sedang, dan besar. Dan sekarang si halaman produk saya, ketika pelanggan datang, mereka bisa memilih ukuran spesifik yang mereka cari. Dan Anda bisa melakukan hal yang persis sama untuk warna dan jenis varian lainnya, dan Anda juga bisa berkreasi dengan ini. Untuk halaman produk saya tidak ingin memiliki varian apapun, jadi saya akan klik hapus pada ini. Dengan semua sudah dikonfigurasi, saya puas dengan halaman produk ini, jadi saya akan klik simpan di kanan bawah. Kita sekarang telah berhasil membuat produk ini. Jika saya klik tanda panah kembali di sini, kita akan melihatnya muncul di daftar produk kita. Sekarang di luar kamera, saya akan membuat beberapa produk lagi menggunakan proses yang persis sama seperti yang baru saja saya tunjukkan. Sekarang, seperti yang bisa Anda lihat di sini, saya sudah membuat beberapa produk baru untuk kita gunakan dengan menggunakan pengaturan yang persis sama seperti sebelumnya. Dan agar produk-produk ini tetap rapi dan terorganisir, mari kita buat beberapa koleksi untuk menampungnya. Anda akan melihat saya memiliki beberapa produk yang diberi label untuk wanita dan beberapa untuk pria. Jadi mari kita mulai dengan mengorganisasikan produk-produk tersebut ke dalam koleksi yang terpisah. Untuk memulai proses itu, kembali ke sisi kiri dan klik pada koleksi. Pertama, Anda akan melihat bahwa ada koleksi default di sini. Koleksi ini akan diberi judul beranda. Saya akan menghapusnya dengan memilih koleksi tersebut, mengklik 3 titik di sisi kanan, lalu mengklik hapus koleksi di sini. Sekarang mari kita mulai dengan membuat koleksi pertama kita. Saya akan mulai dengan mengklik buat koleksi di sini dan kita akan memberikan judul pada koleksi kita. Saya akan menamainya wanita dan koleksi ini akan menampung semua pakaian wanita saya. Anda bisa menambahkan deskripsi jika Anda mau. Namun biasanya saya tidak melakukan ini. Satu hal yang ingin saya lakukan adalah menambahkan gambar untuk koleksi ini.
Anda bisa melakukannya dengan mengklik tambah gambar, tapi dalam kasus saya sudah menyiapkan beberapa gambar sebelumnya, jadi saya akan seret dan lepas di sini. Setelah selesai mengunggah, saya akan klik selesai. Dan sebentar lagi kita pandangkan yang melihat kabarnya muncul bawah di sini. Ini adalah gambar koleksi kita. Kembali ke sisi kiri, kita bisa memilih tipe koleksi antara manual dan smart. Saya suka memiliki sedikit lebih banyak kontrol, jadi biasanya saya memilih tipe koleksi manual. Namun jika Anda memiliki banyak produk di toko Anda, kadang-kadang memilih smart bisa menjadi pilihan yang tepat. Sekarang mari kita gulir ke bawah dan mulai menambahkan produk ke koleksi kita. Saya pun akan klik cari produk di sini dan saya akan ketik wanita. Dan sekarang kita juga melihat semua rangkaian wanita kita muncul di sini. Saya ingin memilih masing-masing dari ini, lalu saya akan klik tambah di kanan bawah. Sekarang semua pakaian wanita saya telah ditambahkan ke koleksi wanita saya. Dan setelah selesai, saya akan gulir ke bawah dan klik simpan di kanan bawah. Dengan itu, saya telah membuat koleksi pertama saya. Dan jika saya kembali, kita akan melihatnya muncul tepat di sini. Sekarang saya akan melalui proses yang persis sama dan membuat koleksi pria serta koleksi produk baru. Jadi saya akan melakukannya dengan langkah-langkah yang persis sama seperti yang baru saja saya tunjukkan dan akan bertemu Anda sebentar lagi. Sekarang, seperti yang bisa Anda lihat di sini, saya telah membuat beberapa koleksi baru. Saya memiliki koleksi produk baru, pria, dan wanita. Dengan produk saya yang sudah dibuat dan koleksi saya yang sudah dibuat, sekarang kita akhirnya bisa kembali ke editor tema Shopify kita dan menyelesaikan kustomisasi beranda kita. Sekarang, saya bergulir ke bawah di toko kita, kita bisa melihat bahwa tampilannya cukup kosong. Yang kita punya di sini hanyalah slideshow gambar yang kita buat sebelumnya, jadi mari kita mulai menambahkan beberapa konten. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah mengatur koleksi unggulan yang kita sembunyikan di awal video ini. Saya akan menampilkannya kembali dengan mengklik ikon mata di sini, dan Anda akan melihat di sisi kanan bahwa koleksinya sekarang sudah muncul dengan benar. Mari kita atur koleksi untuk menampilkan beberapa produk yang telah kita buat. Saya akan ingin melakukannya dengan mengklik bagian ini di sini. Dan untuk koleksi kita, saya ingin memilih koleksi New Arrivals yang terlihat di sini. Mari kita klik ini dan kita akan melihat produk-produk muncul di sisi kanan. Hal berikutnya yang akan saya lakukan adalah mengubah teks dari Featured Collection. Di sisi kiri, saya akan mengedit ini menjadi produk terlaris kami. Lalu saya akan menggulir ke bawah di sini dan saya ingin mengubah rasio gambar menjadi potret. Saat ini, jika kita melihat gambar produk kita bisa melihat ukurannya tampak sedikit berbeda-beda. Untuk memperbaikinya, mari kita ubah rasio gambar dari Adapt to Image menjadi Portrait. Sekarang semuanya akan berukuran kurang lebih sama. Saya puas dengan tampilannya, jadi saya akan kembali dengan mengklik tombol back di sini. Tapi sekarang jika saya menggulir ke bawah di toko saya, koleksi unggulan saya justru berada di atas slideshow saya. Untuk memperbaikinya, mari kita pergi ke sisi kiri di sini dan cukup seret koleksi ke bawah slideshow untuk mengatur ulang urutan konten. Saat saya melakukan ini, di sisi kanan, Anda bisa melihat tampilan dari atas tentang seperti apa situs web Anda saat sedang diedit. Saya akan meletakkannya di bawah slideshow di sini dan saya puas dengan tampilannya. Sekarang, hal berikutnya yang ingin saya lakukan adalah menambahkan bagian baru ke toko saya. Saya akan melakukannya dengan pergi ke sisi kiri dan mengklik tambah bagian, lalu saya ingin menambahkan daftar koleksi yang terlihat di sini. Mari kita klik ini dan lihat hasilnya muncul di sisi kanan. Anda akan melihat ada 3 koleksi yang dibuat secara otomatis, tetapi sebenarnya belum terhubung ke apapun. Untuk memperbaikinya, mari kita cukup klik salah satu koleksi, dan di sisi kiri, kita akan memilih koleksi di sini. Saya ingin memilih koleksi New Arrivals saya. Kita akan melihatnya muncul di sana. Untuk 2 koleksi lainnya, sebenarnya saya tidak menginginkannya. Jadi untuk menghapusnya, mari kita klik pop-up biru, lalu ikon tempat sampah merah, dan saya akan mengulangi langkah yang sama di sini untuk menghapus koleksi lainnya, dan sekarang kita hanya memiliki 1 koleksi saja. Saya ingin mengubah teks di sini dari Collections menjadi New Arrivals. Dan sepertinya gambar saya terpotong di sini, jadi saya ingin mengubah rasio gambar dari Square menjadi Adapt to Image. Sekarang kita bisa melihat bahwa gambar kita sudah ditampilkan dengan benar di sisi kanan sini. Saya puas dengan tampilannya, jadi saya akan memilih tombol back di sini untuk kembali. Dan seperti yang kita lakukan sebelumnya, saya sebenarnya ingin daftar koleksi ini berada di atas koleksi unggulan yang baru saja kita buat. Jadi saya akan menyeretnya dan meletakkannya tepat di atas koleksi unggulan tersebut. Saya akan melepaskannya di sini. Jika saya menggulir ke bawah, kita memiliki koleksi unggulan kita, lalu kita bisa melihat koleksi baru kita di sini. Sekarang ada satu hal lagi yang ingin saya lakukan sebelum kita lanjut ke langkah berikutnya. Saya ingin menambahkan satu lagi daftar koleksi,
saya akan melakukannya dengan mengklik tambah bagian, lalu mengklik daftar koleksi lagi. Saya ingin menghapus salah satu koleksi ini. Jadi secara total, saya akan menampilkan 2 koleksi di sini. Jadi saya akan menghapus salah satunya, lalu mengklik yang ini. Saya akan klik pilih lagi, dan sekarang saya ingin memilih koleksi wanita saya. Lakukan di sini dan lihat hasilnya muncul. Dan mari kita lakukan hal yang persis sama di sisi lain untuk koleksi pria. Saya akan klik yang ini. Lalu saya sedikit mengubah teks dari koleksi menjadi pilih gaya Anda. Sekali lagi, gambar saya terpotong, jadi saya ingin mengubah rasio gambar menjadi sesuaikan dengan gambar. Saya akan mengubah kolom saya dari 3 menjadi 2. Sekarang saya puas dengan tampilannya, jadi saya akan klik tombol kembali. Sekarang jika saya menggulir ke bagian atas toko kita bisa melihat semua yang baru saja kita tambahkan. Dan menurut saya kan semuanya terlihat sangat bagus dan profesional di sini. Hal berikutnya yang ingin kita lakukan adalah mulai menyesuaikan header toko kita. Jika saya menggulir ke atas di sisi kiri, saya bisa melihat area header saya di sini. Saya memiliki 2 bagian di dalamnya. Saya memiliki bar pengumuman, dan saya juga memiliki header itu sendiri. Untuk bar pengumuman, Anda bisa menyesuaikan teksnya dengan mengklik di sini. Namun, saya tidak akan menggunakan bar pengumuman di toko ini, jadi saya akan menghapusnya dengan mengklik ikon tempat sampah di sini. Hal pertama yang ingin saya lakukan adalah menambahkan logo toko saya. Jika Anda lihat di sini, hanya tertulis My Store. Disinilah seharusnya logo kita berada. Untuk melakukannya, klik ikon roda gigi di sini untuk masuk ke pengaturan tema Anda, lalu klik logo, dan kemudian klik pilih. Saya akan langsung seret dan lepas logo saya di sini dan menunggu hingga selesai diunggah. Setelah selesai, saya akan klik selesai di sini. Dan logo saya sebenarnya berwarna putih, jadi Anda tidak akan melihatnya muncul dengan jelas di sini. Untuk memperbaikinya, mari kita klik pada header kita, lalu ubah skema warna dari skema 1 ke skema 4. Dan sekarang Anda dapat melihat logo saya muncul dengan benar di sini. Satu hal kecil yang ingin saya ubah adalah posisi logo saya. Saya akan mengubahnya dari tengah kiri ke tengah-tengah di sisi kiri. Kita akan melihat perubahan itu tercermin di sini, dan Anda bisa melihat bahwa menu saya sekarang muncul di sisi kiri. Saya rasa ini sedikit lebih mudah bagi pelanggan kita untuk berinteraksi, dan menurut saya ini terlihat jauh lebih rapi. Hal berikutnya yang ingin saya ubah, dan menurut saya sangat penting adalah navigasi menu kita di sini. Saat ini kita memiliki beranda, katalog, dan halaman kontak. Saya ingin mengubah ini agar benar-benar menampilkan koleksi kita, jadi seharusnya tertulis kedatangan baru, wanita, dan pria. Dengan begitu, pelanggan kita dapat dengan mudah berinteraksi dengan header untuk menemukan bagian toko yang ingin mereka kunjungi. Untuk mengatur menu kita di sini, mari kita naik ke atas dan buka tab lain, lalu klik konten di sisi kiri. Kemudian klik menu di sini, dan di sini kita benar-benar bisa melihat menu utama kita. Sekali lagi, Anda akan melihat beranda, katalog, dan kontak. Mari kita klik menu utama kita untuk mengubahnya. Saya akan mulai dengan menghapus halaman beranda, katalog, dan kontak. Dan sekarang kita bisa mulai menambahkan item menu yang benar-benar kita inginkan ke header kita. Saya akan mulai dengan mengklik tambah item menu. Lalu untuk labelnya, saya akan menamainya produk terbaru. Kemudian untuk tautannya saya akan klik pilih koleksi, lalu klik pada koleksi produk terbaru. Mari kita lakukan lagi, lalu beri nama yang ini wanita. Lakukan hal yang sama. Tautkan yang ini ke koleksi wanita. Lalu terakhir, mari lakukan hal yang sama untuk pria dan tautkan koleksinya di sini seperti sebelumnya. Saya akan klik ikon tanda centang di samping ketiga opsi ini, lalu klik simpan untuk menyelesaikan semuanya. Sekarang jika saya kembali tab lain ke editor tema saya akan klik simpan. Dan sekarang di dalam header kita melihat item menu baru. Kita punya new arrivals wanita dan pria. Jika saya klik ke bagian pria misalnya, kita akan melihat bahwa itu membawa kita ke lokasi yang benar juga. Sekarang saya akan kembali ke beranda toko saya dengan mengklik logo saya di sini, dan itu akan membawa saya langsung kembali ke beranda. Hal berikutnya yang ingin kita kustomisasi adalah footer toko kita, dan kita bisa melakukannya dengan menggulir ke bawah di situs web kita dan menemukannya di sini. Untuk mulai mengkustomisasi, mari kita klik saja bagian itu, lalu kita akan melihat beberapa pengaturan muncul di sisi kiri sini. Hal pertama yang akan Anda perhatikan adalah opsi pendaftaran email. Ini adalah cara yang bagus untuk mendorong pelanggan mendaftar ke newsletter Anda. Anda bisa menawarkan mereka diskon atau kode kupon. Untuk toko saya akan mematiin fitur ini, tapi itu terserah Anda ingin menggunakannya. Ada beberapa opsi lain di sini yang bisa Anda aktifkan atau nonaktifkan. Ada juga opsi follow on shop. Jika Anda mengaktifkan Shop Pay, Anda bisa langsung menyalakan fitur ini.
Anda juga bisa menampilkan ikon media sosial, pemilih negara dan wilayah, serta pemilih bahasa, dan ikon metode pembayaran yang diterima toko Anda. Saat ini kami hanya memiliki PayPal dan Venmo karena kami belum mengonfigurasi Shopify Payments. Lalu kita juga punya tautan kebijakan. Saat ini satu-satunya yang sudah dikonfigurasi adalah kebijakan privasi kami. Ini normal, kita harus mengaturnya sendiri. Karena sudah di sini, mari kita langsung atur halaman kebijakan tersebut sekarang. Shopify membawanya mudah menemukan halaman. Cukup klik tombol kelola kebijakan di sini, dan itu akan membuka tab baru untuk kita. Lalu kita bisa mengonfigurasi halaman kebijakan kita langsung di sini. Mari kita mulai dengan mengatur kebijakan pengembalian dan pengembalian dana. Klik pada bagian tersebut, lalu klik sisipkan template. Setelah saya lakukan itu, kamu akan melihat banyak sekali informasi muncul di sini. Semua ini hanyalah pernyataan umum. Silakan baca dan teliti, pastikan kamu sudah puas dengan kebijakan tersebut. Dan jika ada sesuatu yang ingin kamu ubah, misalnya kebijakan pengembalian 30 hari, kamu bisa mengubahnya menjadi kebijakan pengembalian 15 hari jika mau. Setelah kamu puas dengan kebijakan pengembalian dan pengembalian dana, klik terbitkan. Mari kita lakukan hal yang sama untuk syarat dan ketentuan layanan kita. Kita akan klik pada bagian tersebut, lalu klik sisipkan template. Sekali lagi, baca, tambahkan informasi yang diperlukan, ubah apapun yang kamu inginkan, lalu klik terbitkan. Selanjutnya, kita akan membuat kebijakan pengiriman. Bagian ini tidak memiliki template karena kamu harus mengatur kebijakan pengirimanmu sendiri. Jadi, kita cukup menuliskan kebijakan pengiriman di sini, lalu klik terbitkan. Terakhir, mari kita buat informasi kontak kita. Klik sisipkan template, isi semua informasi di sini, lalu klik terbitkan. Sekarang, jika kita kembali ke editor tema toko kita di sini, kita bisa klik tampilkan tautan kebijakan dan biarkan halaman memuat ulang. Kita semakal beriat, semuanya muncul dengan benar di bagian bawah sini. Satu hal yang kurang saya suka dari tema Down adalah cara tautan kebijakan ditampilkan di bagian bawah. Kamu bisa lihat bahwa mereka rata kiri, sementara semua yang ada di toko saya rata tengah. Jadi sebenarnya kita bisa memperbaikinya. Kita mulai dengan pergi ke bagian atas dan klik tab lain yang tersedia, lalu kita kembali ke menu kita yang ada di bawah konten. Mari kita klik tombol kembali di sini untuk keluar dari menu utama, lalu klik menu footer kita. Kita akan klik di sini dan kita akan menghapus pencarian dan item menu lain yang ada di sini juga. Sekarang, mari kita tambahkan semua halaman kebijakan kita ke menu footer ini. Mari kita klik ini, cari tautannya di sini, klik kebijakan di bagian bawah, dan kita mulai dengan informasi kontak kita. Sekarang saya akan lanjutkan dan melakukan hal yang sama untuk semua halaman kebijakan lain yang baru saja kita buat. Sekarang, setelah semua halaman kebijakan kita ditambahkan ke menu footer di sini, mari kita klik simpan untuk menyelesaikan semuanya. Sekarang, mari kita kembali ke editor tema kita. Saya akan mematikan toggle tautan kebijakan di sini untuk menghapusnya. Sekarang, untuk menampilkan menu footer kita dengan benar yang memuat semua tautan kebijakan, saya akan klik tombol kembali di sini. Lalu, di bawah bagian footer di sisi kiri, saya ingin menambahkan sebuah blok. Klik tambah blok, lalu klik menu. Sekarang Anda akan melihat bahwa menu tersebut sudah muncul dengan benar di sini, tapi saya ingin mengklik menu itu sendiri dan secara otomatis sudah terhubung ke menu footer. Jika menu Anda belum terhubung ke menu footer dengan benar, maka disinilah Anda bisa mengaturnya. Cukup ubah saja. Dan saya ingin menghapus judulnya. Saya tidak ingin tulisannya menjadi quick links, jadi saya akan menghapusnya. Dan sekarang semuanya sudah rapi dan berada di tengah halaman. Sekarang, hal terakhir yang ingin saya lakukan di area menu footer ini adalah menghapus tulisan Powered by Shopify. Sayangnya, caranya tidak semudah menyorot lalu menghapusnya saja. Kita harus pergi ke area yang berbeda. Tapi tenang saja, ini tidak terlalu sulit. Sekarang, mari kita kembali ke bagian atas dan klik tab lain kita, lalu klik toko online di sisi kiri. Sekarang, klik 3 titik di samping tema yang sedang digunakan, lalu klik Edit Content Tema Default. Setelah ini terbuka, pada Filter Items, cari Links, dan kamu akan melihat Powered by Shopify di sini. Untuk menghapusnya, cukup beri spasi saja, lalu klik Simpan untuk menghapus teks tersebut. Klik Simpan. Mari kita kembali ke editor tema kita. Dan sekarang, jika saya menyimpan halaman, kita akan melihat teks Powered by Shopify sudah hilang di bagian bawah. Kamu juga akan melihat bahwa bagian ini masih dibiarkan default. Ini hanya tertulis My Toko saya. Saya ingin mengganti ini agar toko kita terlihat lebih menarik, memiliki tampilan merek yang konsisten. Mengubah teks ini sangat mudah. Mari kita kembali ke atas, buka tab lain, lalu klik pengaturan di bagian bawah sini. Kita akan buka ini. Dan di detail toko saya, kamu akan melihat tertulis Toko saya.
Mari kita klik tombol edit untuk mengubahnya dan saya akan menggantinya menjadi Maxwell yang merupakan nama toko pakaian saya. Saya akan klik simpan di sini. Lalu saya akan kembali ke editor tema di sini. Saya akan memuat ulang halaman ini, lalu saya akan gulir ke bawah sampai ke bagian paling bawah dan sekarang tertulis Maxwell alih-alih toko saya. Sekarang setelah header dan footer kita sudah dikonfigurasi, mari kita lanjutkan dan ubah beberapa pengaturan tema kita. Untuk menemukan pengaturan tema Anda, pergi ke ikon roda gigi di sisi kiri dan klik di situ. Mari kita mulai dengan mengunggah favicon kita. Jika Anda melihat tab saya di sini, Anda akan melihat bahwa Shopify memiliki favicon di sini. Ini hanyalah logo yang muncul di browser Anda. Untuk mengunggah favicon Anda, cukup seret ke sini pada bagian favicon dan unggah. Biarkan proses unggah selesai, dan favicon itu akan muncul dengan benar di situs web kita saat sudah dipublikasikan. Selanjutnya, kita memiliki beberapa opsi lain yang bisa kita sesuaikan. Jika toko Anda memiliki merek atau skema warna tertentu yang Anda inginkan, Anda bisa menambahkan skema warna Anda sendiri di sini. Saya suka tampilan hitam putih yang saat ini dimiliki toko saya, jadi saya akan membiarkannya seperti ini. Namun, saya ingin mengganti font di toko saya, dan untuk melakukannya, saya akan klik pada tipografi. Dan akhir ini mengganti font saya beri assistant, lalu saya akan gulir ke bawah dan menemukan Archivo di sini. Untuk memilih font, saya akan klik pada font tersebut, lalu klik pilih. Saya akan mengganti font body saya dari asisten ke Archivo Narrow, lalu saya akan klik pilih lagi, dan Anda akan melihat font tersebut muncul di sisi kanan toko saya. Hal terakhir yang ingin saya lakukan adalah pergi ke bagian animasi di sini, lalu mengaktifkan efek 3D Lift Hover. Menurut saya, efek 3D Lift Hover terlihat sangat bagus dan memberikan sentuhan akhir yang lebih rapi pada toko Anda. Untuk melihat seperti apa tampilannya, mari kita gulir ke bawah ke salah satu produk kita di sini. Kita punya kaos grafis Maxwell yang kita buat sebelumnya. Jika saya arahkan kursor ke sini, Anda akan melihat saat mouse saya berada di atasnya, produk ini sedikit terangkat dari halaman. Ini juga waktu yang tepat untuk melihat seperti apa tampilan halaman produk di toko kita. Jadi jika saya klik produk ini di sini, kita akan melihat gambar kaos muncul di sini bersama dengan semua gambar produk lain yang saya unggah sebelumnya. Lalu di sini ada deskripsi produk yang kita buat sebelumnya. Secara keseluruhan, semua yang ada di halaman produk terlihat sangat bagus. Satu hal penting yang perlu dicatat tentang halaman produk adalah Anda bisa mengeditnya dengan cara yang persis sama seperti mengedit beranda. Jika Anda lihat di sisi kiri di sini, Anda memiliki semua konten yang sama tersedia. Anda bisa mengatur bagian-bagian, menambah blok, dan benar-benar menyesuaikan halaman produk Anda agar tampil persis seperti yang Anda inginkan. Dalam kasus saya sudah puas dengan tampilannya, jadi saya akan membiarkannya seperti ini. Hal lain yang penting untuk dicatat adalah tidak semua pelanggan akan melihat toko Anda dalam tampilan desktop. Beberapa akan menggunakan perangkat seluler. Jadi, untuk melihat seperti apa tampilan toko Anda di tampilan seluler, pergi ke kanan atas di sini dan klik pada mobile. Jika kalian klik di, Anda bisa melihat bahwa sound tampak paums dan sudah dioptimalkan untuk perangkat seluler. Dan jika saya kembali ke beranda dengan menavigasi ke bagian atas, saya bisa melihat beranda saya juga tampak rapi, bersih, dan dioptimalkan untuk perangkat seluler. Dan setelah melihat toko ini sekali lagi, saya rasa semuanya terlihat sangat bagus, sangat bersih, dan mereknya juga terasa kuat. Jadi, saya rasa sekarang saatnya mulai mengatur pengaturan toko kita dan bersiap untuk mempublikasikan toko ini. Untuk mengakhiri semuanya di sini, saya akan klik simpan, lalu saya akan klik keluar di sisi kiri. Sekarang, sebelum kita bisa mempublikasikan toko kita, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan di tab pengaturan. Untuk menuju ke sana, pergi ke bagian bawah dan klik pengaturan. Anda sebaiknya mulai dengan mengonfigurasi detail toko Anda. Anda harus memasukkan nomor telepon, alamat email, dan alamat penagihan Anda. Setelah Anda selesai, lanjutkan ke bagian pembayaran di sisi kiri. Di sini, Anda harus memilih antara Shopify Payments dan opsi default, yaitu PayPal Payments. Saya sangat merekomendasikan untuk menggunakan Shopify Payments. Menurut saya, metode checkout ini jauh lebih baik konversinya, dan pelanggan juga lebih menyukainya. Jadi selesaikan proses pengaturan akun, dan aktifkan Shopify Payments di toko Anda. Selanjutnya, mari klik pada pengiriman dan pengantaran di sisi kiri. Di sini Anda dapat mengatur kemana Anda mengirim barang dan berapa biaya pengiriman yang Anda kenakan. Klik pada tarif pengiriman umum Anda di sini dan Anda bisa mengatur pengiriman berdasarkan produk. Anda memiliki lokasi effortune zona pengiriman untuk domestik maupun internasional.
Tergantung pada apa yang Anda jual dan kemana Anda menjualnya, Anda bisa mengatur semuanya di tab pengiriman dan pengantaran ini. Mari kita kembali ke sini. Selanjutnya kita akan klik pada pajak and bea. Di bagian pajak and bea ini, Anda harus memastikan bahwa Anda memungut pajak dengan benar sesuai dengan wilayah tujuan pengiriman Anda. Jika Anda tidak yakin tentang hal ini, Anda bisa berkonsultasi dengan profesional pajak dan memastikan semuanya di sini sudah sesuai dengan bisnis Anda. Selanjutnya, di sisi kiri, mari kita masuk ke bagian domain. Di sini, Anda bisa membeli domain dari Shopify atau menghubungkan domain yang sudah ada. Jika Anda belum memilikinya, saya sarankan membeli domain melalui Shopify, karena jauh lebih mudah untuk diatur. Untuk melakukannya, klik beli domain baru, lalu saya bisa mencari domain untuk toko saya. Sebagai contoh di sini saya bisa memilih maxwellclothing.store. Kemudian saya akan klik cari untuk melihat apakah domainnya tersedia dan ternyata tersedia seharga $9 untuk tahun pertama. Dan ketika saya membeli domain ini, Shopify akan secara otomatis menghubungkan semuanya untuk saya. Berdasarkan pengalaman saya, proses ini biasanya selesai dalam beberapa menit hingga sekitar 1 jam. Hal terakhir yang perlu kita lakukan di sini adalah pergi ke bagian bahasa di sisi kiri. Sekarang di dalam tab bahasa mari Anda dapat menerjemahkan konten toko Anda ke berbagai bahasa. Tergantung pada wilayah mana Anda menjual produk, saya sangat menyarankan untuk melakukan langkah ini karena sebenarnya dapat meningkatkan tingkat konversi toko Anda di negara-negara tersebut sebesar 13%. Jadi langkah ini benar-benar layak dilakukan. Dengan semua pengaturan ini sudah dikonfigurasi, saya akan klik tombol X di sini untuk kembali. Dan setelah semuanya selesai, saya akhirnya bisa menghapus kata sandi di toko saya dan mulai menjalankan toko secara langsung. Untuk menghapus kata sandi dari toko Anda, cukup klik hapus kata sandi di sini. Kita akan langsung lakukan itu dan sekarang toko kita resmi aktif. Untuk melihat toko, saya akan klik lihat toko di sini dan sekarang kita akhirnya bisa melihat secara langsung toko yang baru saja kita buat. Menurut saya, toko ini terlihat sangat bagus, sangat solid dan profesional, dan menurut saya, toko ini akan mulai menghasilkan penjualan secara langsung. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya harap video ini membantu. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di komentar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawab semuanya. Semoga sukses membangun toko Shopify dan sampai jumpa di video